Hidup Yesus. Hidup Yesus. Yesus hidup. Alkitab katakan dalam kitab Injil Yohanes 14, Aku hidup maka kamu pun akan hidup. Sebabnya saya mulai dengan kata Yesus hidup. Puji Tuhan. Saya akan berdoa lebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Allah untuk Pekan Roh Kudus pada hari-hari ini. Bapa Sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu di mana kami bicara mengenai Roh Kudus, di mana Roh Allah sendiri yang dijanjikan oleh Bapa bagi orang yang mau menerima dan orang yang mau percaya bagaimana peran Roh Kudus akan melakukan sesuatu dalam hidupnya. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam rangka, kalau saya katakan ada istilah yang dengar doa 10 malam. Saya tidak gunakan doa 10 malam, tetapi Pekan Roh Kudus. Ya, 7 hari kita bicara mengenai Roh Kudus. 7 kata, setiap kata ini saya coba bagikan dalam 7 menit. Saya buka di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 27, tapi saya tidak baca semuanya. Saya akan baca saja ayat 15, kemudian saya masuk di dalam pembacaan inti atau apa kata yang saya akan sampaikan pada saat ini. Demikian firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Perikopnya ditulis, Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jikalau kita pengikut Kristus, yang mungkin seringkali kita dengar orang Kristen, ya, tapi saya memang cenderung bicara orang percaya, ya, karena orang percaya tahu apa arti firman Allah yang harus dia lakukan. Tapi kalau orang Kristen mungkin saja hanya KTP-nya yang Kristen, tapi hatinya, pikirannya bukan Kristen. Tapi kalau orang percaya, dia tahu bahwa pada siapa dia akan menyerahkan hidupnya. Nah, malam hari ini kita akan melihat bagaimana, ya, tema utama saya itu Roh Kudus sangat kita butuhkan. Roh Kudus sangat kita butuhkan. Dan ini memang apa yang dijanjikan oleh Yesus kepada kita. Dia katakan, ini perintahku. Apa perintahku? Ya, kita melihat di dalam ayat 16 dari pasal 14, dia katakan akan kepada Bapa dan Ia memberikan padamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya garis bawahi penolong. Penolong yang lain yaitu sejajar dengan Yesus. Kalau katakan sebobot dengan Yesus, ya, sekemampuan dengan Yesus, tidak kurang tidak lebih. Siapa dia? Dia adalah Roh Kudus. Dan Yesus menggantikan, minta kepada Bapa untuk kirim Roh Kudus menggantikan Yesus ketika dia naik ke sorga. Kita dalam rangka perayaan kenaikan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ke sorga. Dia tahu ketika dia naik ke sorga, kevakuman akan terjadi di dalam dunia ini, di mana penolong yang selama ini dilakukan oleh Yesus hilang, tidak ada. Itu sebabnya ketika dia naik ke sorga, dia beritahu kepada Bapa, Bapa kirim penolong yang lain ke dunia ini untuk orang-orang yang percaya kepadaku. Karena Yesus tahu kita lemah, ya. Yesus tahu kita tidak berdaya. Yesus tahu kita tidak mampu. Apalagi seperti saat ini kita menghadapi virus corona. Gak ada satu kekuatan yang bilang saya mampu virus corona. Saya selalu ambil contoh Amerika. Itu kan negara adidaya, superpower, duit banyak, otaknya punya, pemenangan Nobel. Semua ada 80-90% ada tinggal di sana. Dan mereka apa saja yang mereka lakukan kayaknya oke punya. Tapi sekarang pemenang hadiah Nobel otaknya encer, otaknya hebat, cerdas, uang banyak, ya, segala macam mereka punya. KO dibikin oleh COVID. Berarti mereka lemah, apalagi kita. Kita nggak ada kekuatan apa-apa. Karena Yesus tahu kita lemah, tidak berdaya, maka dia ingin berikan kepada kita penolong. Dari dulu dia sudah tahu kita memang nggak mampu. Cuman manusia karena sombongnya, dia pikir saya nggak perlu Tuhan. Ya, saya nggak perlu.
Ya, Alkitab itu saya nggak perlu, saya banyak uang, saya punya otak dan segala macam dia punya. Sekarang coba buktikan kemampuanmu, ya, hai manusia yang seperti saya ini. Mampukah kita menghadapi corona? Tidak mampu. Tidak mampu. Itu sebabnya kita melihat Roma 8 ayat 26, dia berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini adalah satu penyataan daripada Tuhan bahwa kita manusia itu terbatas. Ya, tidak mampu, tidak kuat, ya, tidak bisa. Karena kita dikatakan hanya sebagai tanah liat, sebagai rumput, sebagai uap asap, dan tidak arti kekuatan kita, nggak ada. Ya, tetapi betapa senang Tuhan kalau kita bergantung kepada Dia. Kita belajar tentu firman Allah, kita belajar jangan sampai 1+1 nggak tahu. Tetapi lebih dari itu kita bergantung dan minta pertolongan Tuhan. Kita melakukan ini, kita minta petunjuk Tuhan. Kita melakukan ini, kita minta karena kita terbatas. Kita belajar harus sungguh-sungguh. Tetapi di atas itu ada Tuhan yang akan menolong kita untuk memampukan kita supaya kita naik grade kita, derajat kita. Karena Dia ingin kita sama seperti Dia. Bayangkan, kita manusia yang begini mau dibilang sama Tuhan, mau dia sama dengan Dia. Bahkan dikatakan Dia bisa berikan kuasa yang bisa kita lakukan lebih daripada apa yang Dia lakukan. Itu siapa kita? Sekali lagi, penolong ini diberikan kepada kita untuk apa? Kita naik kemampuan kita. Bukan hanya sekedar rata-rata. Tidak. Tuhan ingin supaya kita menjadi apa? Orang-orang yang berguna dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk gereja kita, untuk bangsa dan negara, untuk kota kita yang sedang diserang oleh virus corona. Supaya kita boleh ambil andil. Usir itu corona dan usir corona itu. Tidak bisa dengan senjata nuklir, tidak bisa hanya dengan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya rindukan Roh Kudus, dapatkan Roh Kudus, karena Dia sangat dibutuhkan dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah terima firman-Mu. Biarlah ini dapat menggerakkan hati umat-umat-Mu untuk rindu dan menerima Roh Kudus sebagai kebutuhan rohani yang utama dalam hidup, untuk menghadapi kekuatan dunia ini yang luar biasa mau menekan dan mau menghancurkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap. Amin.